Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang esa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu buat kami. Kembali kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu rumah tangga bernama Kesley mempunyai suami dengan pekerjaan yang bagus dan memiliki 3 orang anak yang bersekolah dengan baik. Tapi Kesley mulai merasakan kemarahan dan perasaan yang bergejolak dalam dirinya, dan ia tidak tahu dengan jelas mengapa. Lama-kelamaan, Kesley mengalami berbagai manifestasi penyakit, sakit perut, sakit di kulit, susah bernafas, dan sebagainya. Ia pergi ke berbagai dokter, ke internis, ke ginekolog, tapi semuanya mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ternyata tanpa ia sadari, apa yang ia alami itu disebabkan karena luka batin yang masih ada dalam dirinya, masih belum dibereskan. Setelah mengikuti pelayanan kesembuhan luka batin, ia tahu bahwa ia masih punya kemarahan pada 2 orang yang pernah mengkhianatinya. Kesley kemudian memberikan pengampunan, dan sejak saat itu ia mengalami pemulihan, dan semua penyakit psikosomatisnya menghilang. Kita semua tidak lepas dari berbagai peristiwa yang dapat menyebabkan luka batin. Luka ini tidak kelihatan dari luar dan seringkali sulit untuk dideteksi keberadaannya. Tapi kita dapat mengecek diri kita masing-masing dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita pulih dari segala luka batin yang ada yang tidak kita sadari. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga ini dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan adalah penyembuh dari luka-luka batin kita. Tidak ada orang yang dapat menyembuhkan luka batin selain Tuhan sendiri. Kita tidak bisa berharap ada seseorang yang dapat memulihkan hati kita, karena kuasa penyembuhan itu hanya ada pada Tuhan. Ada banyak tips yang biasanya diberikan untuk pemulihan luka batin, tapi kita akan belajar dari apa kata firman Tuhan, bagaimana caranya kita sembuh dan pulih dari semua luka batin, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Caranya adalah yang pertama, datang pada Tuhan. Mengapa kita harus datang pada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka batin kita. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang Tuhan Yesus berikan mencakup pemberesan dan pemulihan semua luka batin kita. Yang kedua, berikanlah pengampunan. Kolose 3 ayat 13 berkata, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tanpa pengampunan, luka batin tidak akan sembuh total. Kita mungkin bisa sementara melupakan dan merasa baik-baik saja. Tapi selama tidak ada pengampunan, tidak akan ada pemulihan. Karena itu saudara, ampunilah. Ampuni orang yang sudah menyakiti saudara. Yang ketiga, tinggalkan masa lalu dan berjalan menyongsong masa depan.
Dalam Amsal 23 ayat 18 tertulis, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Jangan biarkan diri kita terus hidup dalam masa lalu, hidup dalam kepahitan dan dendam, amarah, kekesalan yang tidak beres-beres. Selesaikan itu, saudara. Ketika kita sudah mengampuni, datang pada Tuhan, jangan lagi kita hidup dalam masa lalu itu. Melangkahlah maju, masuki rencana Tuhan yang indah. Tuhan punya rencana buat saudara. Ada hari depan yang penuh harapan yang menanti saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, alamilah pemulihan luka batin dengan kuasa Tuhan, dengan datang kepadanya, mengampuni orang yang telah menyakiti kita, dan melangkah maju ke depan dalam berkat dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena di dalam Engkau Tuhan kami memiliki pemulihan, kami mendapat kesembuhan. Luka-luka batin kami dibebat, disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber jawaban bagi kami, yang membebaskan kami dari segala belenggu masa lalu, belenggu kepahitan, belenggu luka-luka batin yang selama ini kami tidak sadari, kami simpan bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah sumber kelepasan bagi kami, sumber pemulihan, sumber kesembuhan. Jamah setiap kami Tuhan, yang masih mengalami kepahitan, yang memiliki luka-luka batin karena masa lalu yang kelam, pola asuh yang buruk, trauma karena pengkhianatan, dan karena disakiti orang lain. Tolong kami semua, jamah setiap hati. Pulihkan ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Mampukan kami semua untuk mengampuni, dan kuatkan kami untuk melangkah maju, menyongsong hari esok yang penuh harapan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk kelepasan, terima kasih untuk pemulihan luka-luka batin kami. Kami tidak mau izinkan iblis berjejak dalam hidup kami dan mengambil kesempatan untuk membuat kami hidup dalam kepahitan. Kami mau tolak, kami mau usir segala kuasa iblis, semua pengaruh setan yang mau membuat kami terus memelihara kepahitan. Kami mau tunduk padamu ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam kemenangan, hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, supaya hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, jamah dan berikan kesembuhan. Berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!